Ada benda yang gampang meletus tersangkut di saluran pembuangan seorang laki-laki. Dan saya nggak lagi bercanda ya teman-teman. Gara-gara ini, seisi rumah sakit harus dikosongkan. Sampai ini para dokter minta bantuan tim penjinak amunisi. Karena kalau sampai benda ini meletus, tim medis yang bekerja di kamar bedah akan hilang nyawa. Dan waktu ditanya pihak yang berwenang, laki-laki ini bilang, "Maaf ya Pak, saya itu cuma eksperimen kok." Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini baru banget kejadian teman-teman di bulan Februari tahun 2026 di Prancis. Awalnya ada laki-laki datang ke rumah sakit Universitas Stanwell dengan keluhan nyeri di lubang pembuangannya. Pasiennya ngaku ke dokter, dia tuh sulit duduk, sulit bergerak, dan rasa sakitnya itu semakin bertambah parah setiap kali dia bergerak. Dia kelihatan ketakutan dan juga malu. Nah, awalnya dokter ngira pasien itu mengalami gangguan pencernaan atau mungkin ada semacam benda asing yang bisa ditemukan pada kasus serupa. Dan pasiennya ngaku ke dokter akhirnya, "Ya dok, saya tuh memang memasukkan sebuah benda ke saluran pembuangan saya." Dan teman-teman, tolong jangan kaget karena kasus benda asing ditemukan di saluran pembuangan orang sebenarnya itu cukup sering ditemukan di berbagai rumah sakit di seluruh dunia. Ya, selama bertahun-tahun, dokter dan perawat udah pasti deh pernah menemukan botol kaca, kaleng, juga mainan, buah-buahan, sampai berbagai macam benda rumah tangga di dalam saluran pembuangan pasien. Secara medis ya, tindakan semacam ini tuh biasanya, apalagi misalkan pasiennya dewasa, itu dilakukan untuk tujuan memuaskan diri. Beda sama anak-anak, kalau anak-anak biasanya cuma buat eksperimen. Ini saya jelaskan secara medisnya dulu ya. Area di sekitar rektum itu punya banyak banget ujung saraf yang sensitif. Buat para pria, tindakan ini sering dilakukan untuk menstimulasi organ yang namanya prostat. Secara anatomi, prostat terletak persis di depan dinding depannya rektum. Jarak antara rektum dan kelenjar prostat itu sangat tipis. Cuma dipisahkan oleh lapisan jaringan yang disebut dengan fascia adenovirus. Nah, karena posisinya ini nih, prostat itu paling gampang diakses dan juga distimulasi secara fisik dari arah dalamnya rektum. Mungkin buat teman-teman yang selalu usia pernah yang namanya mengalami pemeriksaan prostat. Biasanya nanti dokter akan memeriksa dari bagian rektum atau lubang pembuangan. Dan kelenjar ini adalah kelenjar yang punya banyak banget persarafan. Kalau sampai kena sentuhan atau tekanan, terjadilah stimulasi saraf yang sinyalnya langsung terkirim ke pusat kenikmatan di otak. Ini yang menyebabkan ada orang bereksperimen dengan memasukkan berbagai macam benda ke dalam saluran pembuangannya mereka sendiri. Nah, tapi ingat ya, lapisan di dalam rektum itu tipis dan banyak banget pembuluhnya. Tidak didesain untuk gesekan yang terlalu lama, apalagi benda yang terlalu besar. Gampang banget terjadi robekan menyebabkan kebocoran cairan tubuh. Nah, kalau sampai ini robek, apalagi rektumnya jebol, isinya itu bisa bocor ke rongga perut, dan ini fatal banget karena bisa menyebabkan yang namanya peritonitis atau peradangan hebat pada rongga perut. Pasiennya bisa hilang nyawa kalau dia nggak hati-hati. Makanya dokter pelan-pelan nanya ke pasien, "Bapak, udah jangan malu. Cerita ke saya, benda apa yang Bapak masukkan ke tubuhnya Bapak?" Dan pasiennya awalnya nggak mau ngaku teman-teman secara spesifik benda apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya dokter pun melakukan pemeriksaan fisik. Dan kelihatan nih, kalau ternyata benda yang masuk ke tubuh pasien itu nggak bisa dikeluarkan secara manual. Dan dokter juga nggak mau ambil risiko dengan ngasih pencahar atau obat pemicu buang air besar. Pasiennya bilang bendanya itu keras, bahannya logam. Kalau sampai dikasih pencahar, gerakan ususnya meningkat, terus kemudian robek, itu fatal banget akibatnya. Yaudah, akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan operasi darurat. Pasien dibawa ke kamar operasi. Ketika dokter membuka tubuhnya pasien, kelihatan teman-teman bendanya itu kok agak-agak aneh ya. Dan seisi ruang operasi kaget semua. Bendanya itu bukan mainan,
bukan buah-buahan, bukan benda yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Tapi bendanya tuh berbahan logam, warna kekuningan dan lumayan tebal. Ukurannya juga lumayan besar, bentuknya silinder dan ujungnya tuh agak meruncing. Panjangnya 20 cm, lebarnya 3-4 cm. Dan ketika mereka cermati, ya nggak salah lagi, benda itu ternyata adalah selongsong amunisi meriam kuno yang rawan banget meletus. Satu ruang operasi semua pada shock, dokter dan juga perawat semuanya diam, gak ada yang mau bergerak. Mereka awalnya gak percaya, jangan-jangan nih mainan, tapi badan logam kok, dan mereka gak mau ambil resiko. Dan bentuknya identik dengan proyektil artileri kaliber 37 mm era Perang Dunia Pertama yang diproduksi lebih dari 1 abad yang lalu, yang entah gimana caranya berakhir di saluran pembuangan si pasien ini. Proyektil kaliber 37 mm ini itu amunisi artileri ringan yang banyak digunakan setelah Perang Dunia I untuk menghancurkan posisi infanteri dan juga kendaraan ringan. Segitu parahnya ya, benda yang dulunya dibuat untuk menghancurkan medan perang kini justru berada di dalam tubuh seorang manusia. Dan dokter kemudian memutuskan langsung mengambil tindakan darurat. Operasi harus di stop secara darurat. Pasien dibiarkan di atas meja operasi dalam keadaan terbius. Dan dokter membunyikan senyal bahaya. Dia perintahkan sekarang juga semua pasien di sekitar IGD dievakuasi, kosongkan karena ada resiko terjadi ledakan besar. Selain itu, dokter juga meminta bantuan dari tim penjinak amunisi. Mereka semua nggak ada yang berani ambil resiko, teman-teman. Karena nih, apakah logam tersebut masih mengandung bahan senyawa aktif? Atau jangan-jangan udah benar-benar nggak aktif? Nggak ada yang tahu. Karena nih, kalau misalkan amunisi itu sampai tetap aktif, setiap tindakan medis berpotensi menimbulkan resiko yang nggak bisa mereka bayangkan. Walaupun nih kemungkinan dentumannya itu mungkin relatif kecil, nggak ada dokter yang berani mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan semua aspek keselamatan. Karena gini, bayangin aja misalkan kemungkinan terburuk ya, benda itu benar-benar menghasilkan dentuman keras, maka bukan cuma pasien yang jadi korban hilang nyawa, tapi juga semua orang yang berada di sekitar ruang tindakan akan kehilangan nyawa. Badan pasien udah pasti akan hancur, gak ada kemungkinan selamat. Lebih bahaya lagi nih kalau sampai orang sekitarnya kena akibatnya. Karena nanti udah pasti ada yang namanya pecahan logam. Pecahan logam ini berubah jadi proyektil kecil yang merusak jaringan. Yang artinya dokter menghadapi ada 2 ancaman mengerikan dalam waktu yang bersamaan. Setelah mereka nunggu nih, akhirnya tim penjinak amunisi pun datang. Mereka membatasi akses ke area ruang operasi yang ada di IGD. Mereka pasang garis pengaman dan semua staf yang tidak berkepentingan gak boleh mendekati area tersebut. Semuanya deg-degan karena tadi ada 17 staf rumah sakit, dokter, perawat yang ada dalam ruang operasi. Dan ini gak tahu nih bisa selamat atau enggak. Salah sedikit aja berpotensi terjadi letusan dan semua orang di situ akan kehilangan nyawa. Dan ya teman-teman, hari itu juga yang namanya suasana rumah sakit luar biasa mencekam, semuanya tegang seakan-akan ada di film action. Tim penjinak amunisi mengenakan pakaian pelindung khusus, mereka pelan-pelan masuk ke ruang operasi, mereka tenangkan dokter dan perawat semuanya pucat mukanya. Dan yang pertama kali mereka harus cari tahu adalah apakah ada pemicu di benda itu dan apakah benda itu masih aktif. Sensitif nggak ya terhadap tekanan, apalagi gesekan. Dan selama itu tim dokter melakukan operasi dan juga para perawat hanya bisa diam, berdoa dalam hati, tegang luar biasa. Tim penjinak amunisi melakukan analisis dan akhirnya dikonfirmasi kalau mesiu atau detonator pada proyektil ini dalam kondisi stabil dan kecil kemungkinan bisa meletus secara spontan ketika nanti diambil. Mereka pelan-pelan ngasih petunjuk keamanan pada dokter dan perawat agar proses pengeluaran benda ini bisa dilanjutkan tanpa memicu letusan. Akhirnya, dengan pengawasan dan panduan dari tim penjinak amunisi yang siap-siap di area sekitar, tim dokter bedah kembali melanjutkan prosedur operasi darurat terhadap si pasien ini. Dokter keluarkan proyektil artileri tersebut dari rektumnya si pasien dengan super hati-hati. Mereka nggak bisa pakai instrumen bedah logam biasa, pakai instrumen khusus.
untuk meminimalkan gesekan pada logam amunisi tadi. Karena tadi walaupun kecil kemungkinannya, tapi masih ada kemungkinan bisa meletus. Salah sedikit aja kok sampai meletus, udah deh, selesai saat itu juga. Begitu objek tadi berhasil dikeluarkan dari tubuhnya si pasien, benda itu langsung dikasih kepada tim penjinak amunisi. Dimasukkan ke dalam wadah khusus pengaman, explosion proof container, jangan sampai terjadi letusan. Nah, setelah itu langsung dibawa keluar dari area rumah sakit untuk kemudian dimusnahkan secara aman. Tim dokter, perawat lega luar biasa, dengan badan masih gemeteran, mereka menyelesaikan prosedur operasi. Dan pasien dibawa ke ruang pemulihan. Dan setelah kondisinya stabil, ya pasien harus ngasih keterangan ke pihak yang berwenang. Dan hasil interogasi ya teman-teman sungguh sangat-sangat membagongkan. Yang pertama, pihak yang berwenang tahu nih kok si laki-laki ini mendapatkan benda tadi secara ilegal. Benda yang menancap di lubang pembuangannya tadi yang sampai masuk ke dalam itu termasuk amunisi militer. Gak boleh dimiliki oleh warga sipil. Dan si pasien ini bilang seperti ini, saya kira ini benda tuh koleksi atau semacam souvenir. Saya tuh gak nyangka kok dia berpotensi membahayakan orang lain. Pihak yang berwenang juga melakukan investigasi mendalam dan memang pasien ini tuh nggak ada niat mencelakakan orang lain. Dia hanya iseng-iseng ide eksperimen pakai benda tadi untuk memuaskan dirinya sendiri. Jadi kesimpulan yang dilakukan oleh si pasien ini adalah murni kelalaian gara-gara perilaku memuaskan diri yang beresiko tanpa dia ketahui. Dan si pasien mendapatkan teguran sangat-sangat keras dari pihak yang berwenang dan sanksi terkait kepemilikan amunisi terlarang. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman, kok bisa benda tadi itu kan ukuran lumayan besar, kok bisa masuk begitu dalam ke tubuhnya pasien? Lagi-lagi saya akan jelaskan dari sisi medisnya. Lubang pembuangan manusia dilindungi oleh dua cincin otot. Otot bagian luar adalah otot rangka yang sadar. Biasanya digunakan misalnya kita menahan sebelum buang air besar. Nah, waktu si pasien yang memasukkan benda tadi ke dalam lubang pembuangannya, secara nggak sadar dia akan merelaksasikan ototnya. Dan juga memang dia menggunakan pelumas. Setelah melewati pintu bagian luar, benda didorong menembus otot ini masuk ke otot polos yang nggak sadar, otot bagian dalam. Nah, masalahnya di sini nih, waktu bagian terluas atau ujung dari benda ini berhasil melewati otot, terjadilah reaksi tubuh yang membuat benda itu terisap masuk ke dalam. Area tepat di atas lubang pembuangan itu berbentuk semacam kantong yang luas dan lumayan elastis. Waktu ada benda padat yang meluncur melewati bagian ini, bisa terjadi perbedaan tekanan udara. Otot yang meregangan mengencang kembali di belakang pangkalnya benda. Cengkraman otot ini akan menutup rapat area di bawahnya. Dan bendanya ini akhirnya akan semakin terdorong ke bagian atas lubang pembuangan dan terjebak di situ. Dalam kondisi normal nih, gelombang kontraksi otot usus itu akan bergerak mendorong isi usus ke bawah alias keluar. Tapi dengan adanya benda asing ini, ukurannya besar, juga sangat-sangat keras apalagi dari logam kan tadi, dan menegang di dinding rektum menyebabkan terjadi ketegangan otot polos yang enggak beraturan. Kadang-kadang nih terjadi juga yang namanya gelombang antiperistaltik atau peristaltik terbalik. Jadi cengkramannya si usus itu bukan untuk keluar, tapi malah menahan bendanya agar tetap ada di situ. Dan bisa juga nih, malah ditarik untuk lebih tinggi lagi dan naik ke atasnya usus. Nah, tepat di atas lubang pembuangan kita itu ada semacam lekukan tajam namanya kolon sigmoid. Bentuknya seperti huruf S. Ujung atas proyektil benda ini kan kaku dan juga panjang. Itu tadi panjangnya sekitar 20 cm. Nanti dia mentok di lekukan kolon sigmoid, sementara ujung bawahnya udah terkunci oleh cengkraman rapat dari sfinkter ani atau otot di bagian lubang pembuangan. Dan sebenarnya teman-teman, kalau kita ngomongin ya secara medis ya tentang alat bantu khusus dewasa, itu mereka tuh dirancang secara khusus. Udah pasti ada bagian pangkal yang melebar supaya tuh semuanya nggak ikut masuk, supaya ketahan di bagian luar. Dan biasanya benda semacam ini terbuat dari bahan yang fleksibel dan sebisa mungkin enggak membuat cedera jaringan sekitar.
Tapi ya gimana pun saya ingatkan lagi, kalau urusannya lubang pembuangan, saluran cerna, tempat itu tuh berbeda dengan saluran reproduksi. Saluran cerna tetap enggak didesain untuk bekerja seperti saluran reproduksi. Enggak didesain untuk benda yang besar, enggak didesain untuk gesekan terus menerus. Dan tubuh kita udah punya desain dan fungsinya sendiri-sendiri. Jadi hati-hati banget, jangan melakukan eksperimen sembarangan. Yang namanya rasa penasaran nih, kalau nggak disertai dengan akal sehat, bisa banget ngancam keselamatan diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi jangan pernah anggap remeh benda yang nggak diketahui asal usul, apalagi fungsinya. Ketidaktahuan tuh nggak selalu bisa melindungi seseorang dari akibat yang berbahaya. Kayak si pasien tadi, dia membela diri, dia bilang, saya nggak tahu, tapi tetap aja kan dia beresiko membahayakan dirinya dan juga orang lain. Dan rasa malu nggak boleh membuat seorang menunda mencari pertolongan medis. Karena kebayang nggak sih teman-teman, kok si pasien ini itu nggak mau ke rumah sakit, nggak mau ketemu dokter, dan dia diemin aja atau malah dia coba keluarkan sendiri. Salah-salah bisa meletus dan membahayakan diri sendiri dan juga orang di sekitarnya. Penanganan yang cepat tuh seringkali jadi pembeda antara kesembuhan dan komplikasi yang menyebabkan hilangnya nyawa. Dan lagi-lagi kasus ini mengingatkan kita semua teman-teman, kok yang namanya keputusan impulsif yang cuma berlangsung beberapa menit bisa meninggalkan konsekuensi medis, hukum dan juga psikologis yang gak main-main.